Bayangkan bangun di suatu pagi, merasakan tarikan aneh menuju sesuatu yang kuno dan mendalam, sesuatu yang menjanjikan untuk membuka kekuatan tersembunyi dalam dirimu. Bagaimana jika aku katakan bahwa kekuatan misterius ini telah ada selama berabad-abad, diam-diam membimbing umat manusia melalui mitos, mimpi, dan cerita-ceritanya? Hari ini, kita akan menjelajahi dunia arketipe, gambaran purba yang menurut Carl Jung menyimpan rahasia transformasi pribadi. Tapi sebenarnya, apa itu arketipe, dan bagaimana mereka bisa mengubah kita? Mari kita mulai dengan sebuah cerita, sebuah kisah yang setua waktu itu sendiri. Bayangkan seorang anak laki-laki muda, tersesat dan sendirian, berjalan melalui hutan lebat. Dia baru saja melarikan diri dari kehidupan yang penuh kesulitan dan sekarang dihadapkan pada tugas menantang untuk menemukan jalannya di dunia ini. Kelelahan, dia terjatuh di bawah pohon, lalu terbangun oleh seorang pria tua dengan janggut panjang berwarna abu-abu. Sosok bijak ini memberinya minuman dan nasihat, "Kamu tidak bisa lagi berbalik arah. Sekarang setelah kamu melarikan diri, kamu harus mencari peruntungan baru di dunia ini." Orang tua ini bukan sekadar tokoh dalam cerita. Dia adalah sebuah arketipe, simbol kebijaksanaan dan bimbingan yang muncul saat kita sangat membutuhkan arahan. Jung percaya bahwa arketipe-arketipe ini tinggal dalam alam bawah sadar kolektif kita, semacam warisan psikis yang menghubungkan kita semua. Mereka muncul dalam mimpi, fantasi, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, memberikan kebijaksanaan dari masa lampau. Tapi, mengapa kita harus peduli dengan simbol-simbol kuno ini? Nah, mari kita lihat sebuah eksperimen menarik yang dilakukan oleh Jung. Dia akan membuat seseorang masuk ke dalam kondisi hipnosis yang dalam, lalu meminta mereka melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil, seperti berbaring kaku seperti papan di antara dua kursi. Orang ini, yang seringkali bertubuh lemah, bisa tetap dalam posisi itu dengan detak jantung hanya 90. Sementara itu, seorang atlet yang kuat, mencoba melakukan hal yang sama hanya dengan kekuatan tekad, akan roboh dengan detak jantung mencapai 120. Eksperimen ini menunjukkan kekuatan dari pikiran bawah sadar, sebuah kekuatan yang bisa kita akses dengan bantuan arketipe. Eksplorasi Jung tentang arketipe tidak hanya terbatas pada dongeng dan hipnosis. Ia juga menyelami alkimia abad pertengahan, mencari kesamaan antara praktik kuno dan psikologi modern. Dia melihat alkimia sebagai proses simbolis menuju individuasi, perjalanan untuk menjadi diri sejati. Perjalanan ini, menurutnya, dipandu oleh arketipe, bentuk-bentuk mitis yang telah ada sejak zaman kuno. Salah satu arketipe yang paling menarik adalah sosok orang tua bijak, tokoh yang muncul dalam banyak cerita dan mitos. Dalam sebuah dongeng Estonia, seorang anak yatim piatu bertemu dengan sosok ini setelah melarikan diri dari rumah. Orang tua itu memberikan makanan dan nasihat kepada anak laki-laki tersebut, mendorongnya untuk melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju sebuah gunung besar. Gunung ini melambangkan kepribadian dewasa si anak, sebuah tujuan yang hanya bisa dicapai melalui ketekunan dan penemuan jati diri. Namun, perjalanan menuju penemuan jati diri tidak selalu mudah. Jung percaya bahwa jalan menuju transformasi dipenuhi dengan tantangan dan dilema moral. Dalam salah satu visinya, ia bertemu dengan dua penyihir, satu berpakaian hitam dan satu lagi berpakaian putih. Tokoh-tokoh ini menggambarkan dualitas antara kebaikan dan kejahatan, sebuah tema yang sering muncul dalam banyak mitos dan mimpi. Sang penyihir hitam menceritakan kisah tentang menemukan kunci-kunci yang hilang menuju surga, namun dihadapkan pada ketidakpastian tentang cara menggunakannya. Kisah ini mencerminkan betapa rumitnya pilihan moral dan bagaimana cahaya dan bayangan selalu bermain dalam hidup kita. Karya Jung tentang arketipe juga menyoroti pentingnya mimpi. Ia mencatat bahwa sosok roh sering muncul sebagai pria tua dalam dongeng dan mimpi, memberikan bimbingan saat kita berada di titik paling rentan. Sosok ini mewakili kebijaksanaan yang kita butuhkan untuk mengatasi rintangan dan mencapai tujuan kita. Dalam mimpi, seperti halnya dalam kehidupan, jiwa menceritakan kisahnya sendiri, mengungkapkan interaksi arketipe dalam lingkungan alaminya. Namun, arketipe tidak hanya terbatas pada sosok manusia. Mereka juga bisa muncul dalam bentuk hewan, seperti yang sering kita temui dalam dongeng. Hewan-hewan ini seringkali memiliki sifat-sifat seperti manusia, berbicara dan bertindak dengan kebijaksanaan yang melampaui kita. Dalam dongeng Jerman, seorang pemuda yang mencari putri yang hilang bertemu dengan seekor serigala yang menawarkan bantuan ajaib. Pertemuan ini mencerminkan pertemuan dengan orang tua bijak, menunjukkan bahwa arketipe roh dapat muncul dalam berbagai bentuk.
Jadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan arketipe untuk transformasi pribadi? Kuncinya adalah dengan mengenali simbol-simbol ini dalam kehidupan kita sendiri dan memahami maknanya. Jung meyakini bahwa dengan memahami arketipe dari ketidaksadaran kolektif, kita bisa mencapai individuasi, yaitu proses menyatukan semua aspek dari diri kita. Coba pikirkan kisah Nietzsche dan pertemuannya dengan Zarathustra, sosok yang mengubahnya dari seorang kritikus menjadi seorang nabi. Atau St. Paulus, yang dihadapkan dengan visi Kristus di jalan menuju Damaskus. Pertemuan dengan tokoh-tokoh arketipal ini membawa transformasi pribadi yang mendalam, menunjukkan potensi simbol-simbol ini untuk mengubah hidup kita. Namun, transformasi tidak selalu merupakan peristiwa besar yang dramatis. Ia bisa terjadi dalam momen-momen kecil sehari-hari ketika kita menyadari kepribadian yang lebih besar dalam diri kita. Kesadaran ini dapat menghancurkan batasan ego kita dan memungkinkan kita tumbuh seiring dengan kebesaran tugas yang kita emban. Seperti yang dikatakan Jung, seorang pria tumbuh seiring dengan kebesaran tugasnya. Namun, untuk benar-benar berkembang, kita harus mampu merangkul arketipe yang ada dalam diri kita. Pada akhirnya, kekuatan tersembunyi dari arketipe terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan kita dengan bagian terdalam dari jiwa kita. Mereka memberikan kita bimbingan, kebijaksanaan, dan potensi untuk berubah. Dengan memahami dan merangkul simbol-simbol kuno ini, kita bisa membuka rahasia pertumbuhan pribadi dan penemuan diri. Jadi, saat kamu berada di persimpangan jalan, ingatlah sosok orang tua yang bijak, hewan yang membantu, atau dua penyihir yang misterius. Mereka ada di sana, siap membimbingmu dalam perjalanan menjadi dirimu yang sejati. Saat kita menjelajahi lanskap batin yang dibentuk oleh arketipe ini, penting untuk menyadari peran mereka, bukan hanya dalam transformasi pribadi, tetapi juga dalam evolusi kolektif kita. Arketipe, pada dasarnya, bukanlah gambaran yang kaku. Mereka berkembang bersama kita, mencerminkan perubahan dalam kesadaran manusia sepanjang zaman dan budaya. Kehadiran mereka dalam seni, sastra, dan agama menunjukkan dampak abadi mereka pada jiwa manusia. Ambil contoh arketipe pahlawan. Sosok ini, yang dipenuhi dengan keberanian dan rasa tanggung jawab, memulai perjalanan yang menantang keadaan yang ada. Dari mitos kuno tentang Hercules dan Odysseus hingga kisah modern tentang pahlawan super seperti Spider-Man dan Wonder Woman, pahlawan mewakili perjuangan untuk mengatasi rintangan dan meraih kejayaan. Arketipe ini sangat menggema di masa-masa gejolak sosial, memberikan panduan untuk ketahanan dan pembaruan. Namun, perjalanan sang pahlawan bukan hanya tentang pertempuran eksternal. Ini juga sangat simbolis dari konflik internal yang kita hadapi. Joseph Campbell, seorang ahli mitologi, menekankan bahwa perjalanan sang pahlawan pada akhirnya adalah tentang penemuan diri dan transformasi. Ujian dan rintangan yang dihadapi sepanjang perjalanan adalah cerminan dari tantangan batin kita, mendorong kita untuk menghadapi ketakutan dan keterbatasan kita. Dengan cara ini, perjalanan sang pahlawan menjadi metafora bagi pencarian kita menuju keutuhan. Arketipe lain yang tak kalah menarik adalah bayangan, yang mewakili bagian dari diri kita yang sering kita tolak atau sembunyikan. Jung berpendapat bahwa mengenali dan mengintegrasikan sisi gelap kita sangat penting untuk pertumbuhan pribadi, karena bagian-bagian yang kita abaikan ini menyimpan potensi yang belum tergali. Sisi gelap ini sering muncul sebagai tokoh antagonis dalam cerita, memaksa sang pahlawan untuk menghadapi kegelapan dalam dirinya sendiri. Dengan berinteraksi dengan sisi gelap, kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan dan kebodohan menjadi pemahaman. Ingatlah kisah Dr. Jekyll dan Mr. Hyde, sebuah cerita yang dengan jelas menggambarkan ketegangan antara diri yang sadar dan bayangan yang tertekan. Eksperimen Dr. Jekyll, yang bertujuan memisahkan kebaikan dari kejahatan dalam dirinya, malah menghasilkan sosok Mr. Hyde, makhluk yang sepenuhnya jahat. Cerita ini memperingatkan bahaya menolak dorongan gelap dalam diri kita, menekankan pentingnya mengakui dan mendamaikan kekuatan batin tersebut. Dengan mengenali keberadaan arketipe, kita juga menyadari peran mereka dalam membentuk hubungan kita. Sosok kekasih, pengasuh, dan si licik, di antara yang lainnya, mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain dan dinamika yang kita ciptakan. Sang kekasih, misalnya, mewakili gairah dan hasrat, mendorong kita menuju kebersamaan dan keintiman. Namun, ini juga menantang kita untuk menyeimbangkan antara kemandirian dan keterhubungan, seperti dalam kisah abadi Tristan dan Isolde, di mana cinta mereka menentang norma-norma masyarakat.
Sebaliknya, si pengacau ini mengguncang norma dan ekspektasi, mengajak kita untuk merangkul perubahan dan inovasi. Sering digambarkan sebagai sosok licik yang beroperasi di luar batasan tatanan sosial, tokoh penipu ini muncul dalam berbagai wujud di berbagai budaya. Loki dalam mitologi Nordik, Anansi si laba-laba dalam cerita rakyat Afrika, dan Coyote dari suku asli Amerika semuanya menggambarkan kemampuan arketipe ini untuk menantang keadaan yang ada dan memicu perubahan melalui kekacauan dan humor. Saat kita menjelajahi narasi-narasi arketipal ini, kita diajak untuk merenungkan maknanya dalam kehidupan kita. Bagaimana aspek-aspek perjalanan sang pahlawan mencerminkan pencarian makna dalam hidup kita sendiri? Bagaimana bayangan mempengaruhi tindakan dan hubungan kita? Dalam hal apa kekasih dan si licik membentuk pengalaman kita tentang koneksi dan kreativitas? Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, kita tidak hanya memperdalam pemahaman tentang diri kita sendiri, tetapi juga ikut serta dalam dialog yang lebih luas dengan alam bawah sadar kolektif. Kita menggali sumber kebijaksanaan yang telah dibina selama ribuan tahun, memungkinkan kita menghadapi kerumitan hidup modern dengan wawasan dan ketahanan yang lebih baik. Pada akhirnya, perjalanan individuasi adalah tentang penyatuan, di mana berbagai aspek diri yang terpisah bersatu membentuk kesatuan yang utuh. Ini adalah jalan yang memerlukan keberanian, rasa ingin tahu, dan keterbukaan terhadap hal-hal yang belum diketahui. Saat kita merangkul arketipe dalam diri kita memulai perjalanan transformasi, dipandu oleh simbol-simbol kuno yang menghubungkan kita dengan luasnya pengalaman manusia. Melalui proses ini, kita tidak hanya menjadi murid dari kehidupan kita sendiri, tetapi juga penjaga dari kisah-kisah abadi yang membentuk dunia kita.